sekali maju pantang mundur, sekali tampil harus berhasil, sebelum kalah tak akan menyerah. Berani berdiri, jangan sampai bilang sorry. Sekali melangkah niatnya ibadah, sekali datang niatnya berjuang. Begitu. Hello, Selo. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di podcast Hello Selo. Podcast yang diproduksi oleh tim KKN PPN UGM Desa Selo Martani tahun 2020. Kali ini saya sudah bersama dua narasumber. Kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah ya teman-teman di Dusun Kledokan. Sudah bersama saya Pak Ciswandi sebagai sekretaris Historia dan juga ketua Ngayuk Jazz, dan juga Pak Winarno sebagai tokoh masyarakat di Dusun Kledokan kali ini. Sebelumnya perkenalkan juga saya Yoga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Baik, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita akan ngobrol santai dengan bapak-bapak ini. Mungkin mengenal dulu Pak, kita sekarang ada di mana sih Pak ini Pak? Kok kelihatannya banyak lukisan-lukisan yang bersejarah ini Pak? Kita kebetulan ada di Markas Historia 24249 Dusun Kledokan. 24249 itu maksudnya apa itu? 24 itu sejarah pelataran. Tanggalnya seperti itu, tapi bulannya bulan 2 Februari dan tahunnya 1949 terjadinya clash di Monumen Pelataran. Berarti sekitar 60 tahun yang lalu ya Pak, udah lama sekali ya. Kalau tempat ini sendiri itu dibangun tahun berapa sih Pak, kira-kira? Persis yang lebih paham tahunnya. Iya, kalau soal Atau Pak tahun Wahyu itu yang punya kan Pak Wahyu itu, ya. yang punya. Jadi ceritanya dulu itu tidak seperti ini. Ini sudah mengalami pembangunan. Nah, bangunnya tahun berapa? Mungkin Pak Wahyu bisa berbicara. Itu sementara. Berarti yang bangun ini dulu dari pihaknya Pak Wahyu ini. Ya. Iya, pihak keluarga. Ini kan rumah pribadi. Jadi yang bangun juga pihak pribadi. Dulu memang rumah ini untuk markas tentara ketika perang antara Belanda dengan Indonesia pada 4 Februari 49 ini masih menjadi markas, sehingga tempat ini juga ada prasasti di depan itu menunjukkan bahwa di sini memang ada bekas-bekas Sisa-sisa perjuangan ya Pak. iya, sisa-sisa perjuangan masih ada di sekitar sini. Oke. Mungkin selanjutnya selain sejarah itu saya pernah dengar kalau Dusun Kledokan ini dulunya sempat digunakan oleh Ngayuk Jazz. Nah itu yang menginisiasi itu siapa Pak? Apakah Awalnya masyarakat? kegiatan di masyarakat Dusun Kledokan RW 02 bahwa semua kegiatan yang ada di masyarakat itu yang menginisiasi namanya 3G. 3G sebuah wadah dengan singkatan G3, guyub, greget, dan gayeng. Itulah penggerak daripada semua kegiatan yang ada di wilayah RW 02. Apa yang dinamakan guyub, greget, gayeng itu adalah sebuah wadah inti atau sebuah wadah para tokoh pemikir-pemikir. Jadi nanti sebelum kita melangkah untuk kegiatan itu semua berkumpul, namanya URC, unit reaksi cepat. Jadi nanti kalau sudah terjadi konsep sebelum gerak itu sudah terkondisi semuanya. Begitu. Berarti 3G ya teman-teman. Ya. Greget, guyub, Gayeng. ya. Ya. Bukan 4G. Ya, ketuanya kebetulan ini Pak Siswandi. Itulah. Terus respon masyarakat gimana Pak waktu itu? Apakah
langsung setuju adanya acara tersebut atau mendukung atau gimana, kontra? Alhamdulillah dengan adanya 3G semua warga masyarakat antusias menyambut dengan baik, penuh semangat dengan kata peduli. Apa peduli itu adalah itu adalah perintah, L itu adalah D itu adalah dahulukan, U itu urusan, itu lingkungan. Jadi kita tidak berindividu tapi sifatnya kegotong royongan, kebersamaan, kemasyarakatan. Semua bersatu. Saek kokapti kalau ono gawe seperti itu. Berarti acara-acara yang diselenggarakan di sini itu berbasis pada kegotong royongan. Kegotong royongan. Semangat kebersamaan. Terus nih Pak, kan kegotong royongan itu identik dengan jiwa-jiwa muda nih Pak nih. Ya. Nah, terus respon dari pemuda-pemudi ini itu gimana Pak? Alhamdulillah responnya sangat baik sekali dan bagus, apalagi selalu mendukung, selalu mensukseskan apa yang menjadi acara sehingga acara itu bisa goal sampai kepada tujuan. Mungkin ada tambahan dari Pak Sis sebagai ketua. Mungkin ada tambahan Pak? Enggak. Ya, terkait dengan 3G itu memang ketika itu benar-benar bisa merangkul seluruh elemen masyarakat, sehingga apabila 3G mengadakan suatu kegiatan itu benar-benar didukung semua elemen masyarakat, baik yang muda maupun yang tua, sampai-sampai kegiatan 3G itu mengadakan peringatan di Monumen Pelataran, namanya peringatan perang Indonesia dengan Belanda yang dulu konon ceritanya itu para prajurit tentara Indonesia itu kan ada 7 yang terbunuh di sana, gugur di sana. Akhirnya kita prihatin, monumennya kok kotor, kemudian kita bersihkan di sana bersama-sama. Jadi warga Kledokan itu apa istilahnya itu ya dibawa ke sana semua untuk membersihkan, yang akhirnya sampai sekarang setiap tahun diselenggarakan. Itu. Berarti acara rutinnya setiap tahun itu membersihkan gitu ya, seperti napak tilas di situ. Nah ini karena keprihatinan dari warga di Kledokan ini akhirnya menggugah kepada petugas. Itu kan yang membangun itu alumni para tentara yang dulu ikut berperang di sana. Itu yang membangun, bukan dari pemerintah, tetapi dari alumni. Kemudian karena alumni itu adalah Akmil, Akademi Militer Yogyakarta pada waktu itu. Nah sekarang menjadi kelanjutan di Magelang, menjadi Akmil Magelang. Dulu Akabri, sekarang Akmil. Nah ini akhirnya dari Akmil juga ikut merayakan itu. Kalau soal kebersihan itu sudah menjadi tanggung jawab petugas di sana. Tapi untuk peran dari pemerintah sendiri gimana Pak? Peran pemerintah itu biayanya dari Dinas Kebudayaan Provinsi, karena tahu kegiatan ini sangat positif, maka dari pemerintah kemudian turun memberikan dana untuk menyelenggarakan gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya terkait acara-acara yang ada di sini seperti Ngayog Jazz dan sebagainya ya Pak. Itu kan tidak menutup kemungkinan membutuhkan dana yang besar juga ya Pak. Nah itu dari sponsor atau
swadaya masyarakat, gotong royong atau gimana Pak? Ya, kalau soal dana untuk pelaksanaan kegiatan, kita selalu berswadaya. Istilahnya masyarakat itu selalu urun rembuk. Berarti istilahnya kebersamaan yang kita junjung tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kegiatan itu bentuknya istilahnya dari yang punya gawe istilahnya dinas terkait itu biasanya dibantu. Jadi pemerintah setempat istilahnya dinas kebudayaan baik itu Sleman maupun daerah provinsi DIY itu juga membantu sehingga terlaksana kegiatan itu dengan baik bisa maksimal. Berarti peran dari dinas sendiri lumayan besar untuk penyelenggaraan acara tersebut. Ya. Saya juga pernah dengar nih Pak, ada komunitas Gejok Lesung. Nah itu apa Pak? Kalau yang saya tahu kan Gejok Lesung itu yang buat itu kan Pak mengharuskan. Gejok Lesung itu adalah tradisi adat Jawi. Istilahnya cara wong Jawa diuri-uri supaya kegiatan itu tidak mati atau hilang begitu saja. Karena punya istilah di sini namanya Gejok Lesung itu gejok adalah gerakan Jogja. Lesung adalah lewat keledokan siap berlangsung apabila ada kegiatan langsung tampil. Demikian. Banyak akronim-akronim ya di komunitas-komunitas keledokan ini Pak. Masyarakat sini itu sudah punya semboyan di dalam kegiatan itu sendiri, baik itu Gejok Lesung, baik itu bergodo, baik itu historia. Sekali maju pantang mundur, sekali tampil harus berhasil, sebelum kalah tak akan menyerah. Itu pepatah-pepatah seperti itu yang dimunculkan. Berani berdiri, jangan sampai bilang sorry. Sekali melangkah niatnya ibadah, sekali datang niatnya berjuang. Gitu. Semboyannya udah Ya. memperlihatkan perjuangan kali ya Pak. Jiwa-jiwa merah putih muncul, merdeka. Gitu. Mantap sekali. Mungkin dari Bapak Siswanti ada tambahan terkait Ya, di samping yang disebutkan tadi, sebenarnya kemarin itu juga ada festival bergodo yang itu merupakan inisiasi dari warga Leduan terutama di Historia, akhirnya juga bisa terwujud festival bergodo walaupun pesertanya belum begitu banyak karena rencana kita festival bergodo itu adalah terdiri dari 1949 prajurit bergodo. Namun kemarin itu belum memenuhi. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti dari adik-adik bisa membantu untuk memasyarakatkan festival bergodo di sini kepada grup-grup bergodo yang lain. Itu. berarti sangat terbuka ya Pak dengan grup-grup bergodo yang lain yang ingin bergabung. Iya, kemarin itu dari pialanya gubernur DIY. Jadi bukan main-main. Ya, kita sebenarnya siap, namun pesertanya yang kurang. Nah, itu 1949 itu kan tahun peperangan. Nah, diwujudkan dengan festival bergodo itu jumlahnya sekian itu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin ikut merasakan bagaimana dapat kelas darurat seperti itu bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Bisa. Komunitas Historia itu terbuka bagi siapa saja. Cuma untuk mengingat bahwa Bergodo Godri Selo Aji itu berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 2013. Demikian berdirinya Bergodo Godri Selo Aji yang ada di warga masyarakat RW 2 Dusun Ledoan. Adapun kegiatan yang sudah-sudah, pertama adalah
menjadi Bergodo Pengawal Pusaka Kabupaten Sleman di upacara Hari Jadi Sleman sampai 2 kali di tahun 2017 dan tahun 2018. Yang kedua kalinya Bergodo Gotri Selo Aji menyambut kedatangan api Asian Games tahun 2018 yang tiba-tiba dari India di Bandara Adi Sucipto dilanjutkan mengirapnya menuju Museum Dirgantara. Yang ketiga kalinya Bergodo mengawal kirap api ASEAN tahun 2018 di Keraton Ratu Mboko. Yang keempat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Yogyakarta pada tahun 2019. Demikian juga juara 1 Festival Bergodo Milad Pondok Pesantren Ora Aji, yang ketiga piala dari Kapolres Sleman. Demikian hanya sebuah info kegiatan-kegiatan masa lalu daripada Bergodo Gotri Selo Aji. Cukup banyak ya Pak. Iya. Padahal baru sekitar 7 tahun gitu Pak. Ya, Udah 7 tahun. ikut turut serta bergabung dengan bahkan mensukseskan Asian Games juga ya Pak itu Pak. Iya, yaitu karena semboyan dari G3 tadi, komandannya ini Pak Siswan. Guyup, greget dan gayeng. Sangat menarik sekali. Ya. Mungkin teman-teman yang berjiwa muda mulai terbakar semangatnya nih buat ikut atau apa bisa langsung ke Historia di Gledokan, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman. Baik, sampai saat ini tuh komunitasnya itu ada sekitar berapa sih Pak di Dusun Gledokan? Pak kelihatannya tadi banyak banget. Kalau komunitas yang betul-betul bisa berjalan itu ada 4. Pertama adalah Bergodo, kedua Kejoglesung, yang ketiga komunitas Historia yang kita bertempatan di markas ini, yang keempatnya adalah seni selawatan. Dalam komunitas tersebut tuh kendala-kendalanya yang sering dihadapi itu apa Pak? Ini Pak Ketua ini, komandannya, kendalanya mesti sumber dana. Sumber dana biasanya. Ya, terutama kalau mengadakan kegiatan itu kan perlu biaya. Itu, tetapi walaupun perlu biaya juga semua teratasi dengan gotong royong, dengan kerjasama ya. Ada yang mencari ke perusahaan-perusahaan, ada yang ke dinas, tapi itu ternyata selesai semua gitu. Hanya bersama-sama ya Pak. iya. Nah, kemarin kan dari kita Historia itu diundang ke Jakarta ke Dinas Pariwisata Jakarta, yang intinya di sini Monumen Pelataran itu akan dijadikan daerah wisata. Selomartani menjadi daerah wisata perjuangan yang konon sudah ditandatangani Pak Jokowi, dan itu merupakan program percepatan. Tapi sampai sekarang juga belum muncul. Nah, ini katanya program percepatan kok enggak muncul-muncul itu, muncul kapan gitu. Karena pandemi. Karena pandemi ini mungkin. Kalau BOB-nya sudah jelas itu planning dari Prambanan Borobudur. Oh, master planning ya. Ya, Planning. itu kan Borobudur Prambanan, kemudian sempalannya itu ke Kledokan, Selomartani gitu. Berarti udah sampai pusat gitu Pak yang Iya. Maka ya adik-adik mahasiswa, tolonglah nanti kalau ada kegiatan wisata di sini kita pasarkan, kemudian mungkin dalam pengerjaan mungkin bisa ikut mengawasi, ikut berpartisipasi. Itu kami ucapkan terima kasih. Mas-mas kakak ini sudah dianggap keluarga kita. Iya. Bukan orang lain lagi, sudah dianggap keluarga kita.
Kami dari pihak KKN juga siap Pak membantu kan ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Tujuan utama KKN sendiri kan juga pembelajaran pemberdayaan masyarakat nggih Pak. Nggih. Kami terjun langsung nggih. Tujuan utamanya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat terutama. Seperti itu. Pada intinya kegiatan yang ada di warga RW 02 Dusun Bedoan ini pertama untuk memberitahukan pada masyarakat bahwa ini sebagai wadah untuk ya istilahnya bakat lah. Kalau penyaluran bakat seni ya di sini tempatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tujuannya adalah untuk memberikan bahwa ini suatu kegiatan yang positif. Kita harus jangan ragu-ragu untuk menjalankannya. Terus yang ketiga, tujuan daripada semua kegiatan ini adalah pada intinya untuk nguri-uri tradisi Jawi adiluhung. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya jangan sampai wong Jawa ngantek lali ro Jawane ya seperti itu. Terus yang keempat untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara masing-masing warga. Ada RT 4, ada RT 5, ada RT 6, ada RT 7 dan semuanya tidak sama agamanya, tidak sama pendidikannya, tidak sama kehidupannya kan begitu Pak. Tingkatnya itu beda-beda. Terus yang terakhir adalah untuk memberdayakan rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan, rasa kekeluargaan, menjalin supaya semua harmonis, hidup tentram damai sesuai semboyan daripada Sleman Sembada. Hidup harus sehat, hidup harus elok karena berwarna-warna, dan begitu pula harus makmur dengan adanya kegiatan, dan begitu juga harus hidup bersih seperti cuci tangan. Nah, seperti itu, dan harus aman kondisinya, dinamis dan agamis, namanya Sleman Sembada. Harus dijaga begitu Pak. Pada intinya solidaritas dan kerukunan ya, yang paling ditonjolkan. Mungkin ini pertanyaan pamungkas atau terakhir nih Pak, terkait dengan kedepannya Pak. Nah ini kira-kira ada niatan menyelenggarakan acara apa lagi Pak? Sebetulnya semua warga itu hanya untuk mendukung kegiatan RW 02, tapi tidak terlepas dari tim kecil tadi, pemikir apa yang akan diperbuat. Nanti kalau sudah ada kesepakatan, ada mufakat, musyawarah itu ketok palu, kita tinggal melaksanakan. Tapi sementara tidak menutup kemungkinan, berhubung pandemi ya kita sabar. Ikutilah himbauan pemerintah gitu aja. Jaga jarak, pakai masker seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk penutup Pak, saya boleh minta pesan dan mungkin sedikit wejangan dari Pak Siswandi dan Pak Winarno, mungkin berdua untuk pemuda-pemudi yang melihat podcast Hello Selo ini Pak. Iya, Pak Siswandi yang sepuh. Jadi anak-anak muda itu kami himbau agar tetap bersatu, tetap menjaga NKRI, sebab sekarang itu anak muda itu kalau sudah kesenggol sedikit gitu aja sudah menjadi suatu percekcokan. Tapi kita menghimbau itu anak muda jangan sampai begitulah. Ingat para pejuang kita dulu, beliau itu tanpa pamrih, rela mengorbankan jiwa raganya. Mari kita tingkatkan, NKRI harus aman dan anak-anak muda harap berkreasi, jangan hanya diam, harap berkreasi. Diam artinya
menunggu pimpinan, menunggu yang tua-tua. Nah ini berkreasi terus, begitu kira-kira Pak Mas. Sebagai golongan muda harus semangat dan Iya, berinisiatif ya Pak. iya harus berinisiatif. Yang tua itu sudah gantilah dengan Regenerasi semangat ya, Pak. muda. Jangan sampai yang tua begini, yang muda malah enak-enak. Begitu kira-kira. Mungkin Pak Winarno yang bisa. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Siswandi itu memang harus regenerasi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan lagi bahwa kita itu kalau punya cita-cita, inginnya kan maju. Maju itu kan seharusnya punya pemikiran, harus ada rasa kepercayaan. Karena maju tanpa dilandasi dengan kepercayaan sulit. Nah, kepercayaan kepada siapa? Kepada lembaga yang ada. Contohnya ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Dukuk, dan pemerintah setempat atau pejabat. Nah, kita harus percaya kalau ingin maju. Tapi kalau tidak ingin maju nggak usah percaya. Nah, istilahnya etret saja. Yang kedua kalinya, kalau sudah kita ingin maju itu dengan rasa kepercayaan, kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa mampu menjadi kuat. Itu karena adanya rasa kebersamaan satu sama lainnya, terikat seperti sapu. Sapu lidi itu kalau hanya satu berserakan tidak bermanfaat, tidak berguna. Tapi kalau sudah diikat menjadi satu, sapu itu gunanya manfaat. Kuat ya Pak. Kuat, seperti itu. Jadi pada intinya adalah percaya dulu, Ya. terus bangun keyakinan ya Pak. Ya. Baik, tak terasa teman-teman, kita udah di penghujung podcast. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini. Like dan bagikan jika podcast ini bermanfaat. Jangan lupa follow akun sosial media kita di Hello Selo, Instagram dan YouTube. Oke teman-teman, Oke. kita bilang merdeka bareng-bareng ya Ya. Pak. 1, 2, 3. Merdeka!